Berjumpa kembali dalam video kelas online filsafat yang akan membahas 100 pemikir terkemuka di dunia dalam 100 hari di bidang filsafat tentunya. Kali ini kita akan membahas seorang filsuf yang banyak membicarakan mengenai filsafat bahasa dan logika. Namanya adalah Saul Kripke. Nah, apa sebenarnya kontribusi Kripke dalam memahami makna, referensi, dan bahasa? Mari teman-teman kita lihat lebih jauh mengenai pemikiran Kripke yang revolusioner. Saul Kripke lahir tanggal 13 November 1940 di Bayshore, New York. Dia adalah seorang Amerika. Kripke merupakan seorang filsuf yang dikenal atas karyanya dalam bidang logika, dalam filsafat bahasa, dan metafisika. Kripke belajar di Universitas Harvard, universitas yang elit, di mana dia mendapatkan gelar doktornya ketika dia masih berusia sangat muda, yaitu 23 tahun. Setelah itu Kripke menghabiskan banyak waktunya mengajar di berbagai universitas terkemuka, selain Harvard tentu juga Princeton, ya. Dan dia juga menjadi salah satu tokoh utama dalam perkembangan filsafat analitik, ya, filsafat yang sudah kita bahas di video-video jauh sebelumnya, ya. Baik, apa karya utama Kripke? Jadi salah satu karya Kripke yang paling terkenal adalah Naming and Necessity. Naming and Necessity ini pertama kali dipresentasikannya tahun 1970-an dalam serangkaian perkuliahan, dan kemudian baru diterbitkan dalam bentuk buku yang utuh itu tahun 1980. Buku Naming and Necessity ini mengubah pandangan kita mengenai bagaimana kata-kata dan nama-nama berfungsi dalam bahasa, dan bagaimana kata-kata dan nama-nama ini merujuk pada objek dunia nyata. Kripke memperkenalkan beberapa konsep penting, ya, dalam karya yang dia buat itu, seperti misalnya rigid designation dan necessary a posteriori, gitu ya. Rigid designation dan necessary a posteriori, gitu. Oke, kita akan bahas karena kelihatannya agak susah gitu, ya. Kita mulai dari yang pertama tadi, ya, konsep dalam bukunya tadi, buku yang berjudul Naming and Necessity. Konsep pertamanya adalah rigid designation atau nama diri, kalau boleh diterjemahkan kasar, ya. Jadi Kripke terkenal dengan teorinya itu, rigid designation, di mana menurut Kripke sebuah nama diri, contohnya Aristoteles gitu misalnya, atau Albert Einstein, itu kan nama diri, ya, itu merujuk pada satu individu yang sama di semua kemungkinan dunia, ya. Nah, teorinya itu adalah ide yang sebenarnya bertentangan dengan pandangan tradisional dalam filsafat bahasa, yang sebelumnya dalam filsafat bahasa kan anggapannya begini, referensi kata bergantung pada konteks atau deskripsi yang diberikan. Ya, referensi atau rujukan sebuah kata atau nama itu tergantung pada konteks atau deskripsinya yang diberikan. Nah, Kripke menjelaskan sebaliknya. Dia menjelaskan bahwa nama-nama itu sendiri memiliki sifat rigid. Artinya mereka sudah selalu merujuk pada objek yang sama dalam semua dunia yang mungkin, gitu. Misalnya nama Aristoteles, ya, itu sudah pasti merujuk pada filsuf Yunani yang spesifik. Tidak peduli di dunia yang mana kita berbicara, dalam konteks apapun kita bicara, ya Aristoteles merujuk pada orang yang sama, begitu. Nah, teori Kripke ini menjadi sangat berpengaruh karena dia membantah pandangan sebelumnya yang dikembangkan oleh filsuf seperti Russell gitu misalnya, yang melihat bahwa kata-kata seperti nama itu bisa merujuk pada atau
dirujuk berdasarkan deskripsi atau sifat-sifat yang dimilikinya. Oke, itu tadi prinsip pertama ya, rigid designation. Nah, sekarang kita masuk ke teori Kripke yang kedua ya, necessary a posteriori ya. Nah, salah satu kontribusi terbesar Kripke dalam tulisannya bukunya Naming and Necessity adalah pengenalan dia mengenai konsep necessary a posteriori. Nah, konsep itu adalah gagasan bahwa bahwa beberapa pernyataan yang benar meskipun berasal dari pengalaman empiris ya, juga harus benar dalam semua dunia yang mungkin. Saya ulangi ya. Jadi pernyataan yang benar meskipun itu berasal dari pengalaman empiris juga harus benar dalam semua dunia yang mungkin, meskipun berbeda pengalaman, konteks pengalamannya ya toh. Contohnya begini, pernyataan seperti air terdiri dari H2O misalnya, itu pernyataannya. Nah, Kripke berargumen bahwa pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang dapat diketahui lewat pengalaman, betul kan? Atau dia mengatakan pengalaman itu a posteriori, ya, a posteriori. Nah, tetapi memang itu didapatkan melalui pengalaman, tapi juga bersifat benar secara mendasar. Dalam arti bahwa tidak ada kemungkinan di dunia lain di mana atau di pengalaman lain di mana air bukanlah H2O. Ya kan, tahu tuh air dalam pengalaman saya adalah H2O, dalam pengalaman Anda pasti juga H2O kan, meskipun pengalamannya berbeda ya, a posteriorinya berbeda. Nah, ini kan berbeda dengan teman-teman, ini sangat bertolak belakang dengan pendapat para filsuf sebelumnya. Para filsuf banyak yang berpendapat bahwa pengetahuan tentang dunia yang dapat diuji dengan cara empiris kan selalu bersifat kontingen ya. Kontingen itu maksudnya bisa jadi berbeda dalam dunia yang lain gitu loh. Jadi pemahaman dunia itu tidak bisa satu utuh gitu ya, tetap, karena dalam situasi konteks yang lain akan berbeda. Nah, Kripke tidak setuju tuh, karena dalam konteks yang berbeda pun H2O ya adalah atau air adalah H2O. Nah, Kripke bagaimanapun menunjukkan bahwa beberapa pernyataan, nggak semua pernyataan ya teman-teman. Jadi ada beberapa pernyataan yang memang tampaknya hanya diketahui, yang memang hanya bisa diketahui lewat pengalaman. Itu necessary, artinya benar di setiap dunia yang mungkin gitu loh. Jadi beberapa pernyataan yang tampaknya hanya diketahui lewat pengalaman bisa jadi sifatnya necessary, artinya benar di setiap hal gitu. Tentunya tidak semua pernyataan ya gitu. Maksudnya yang disebut Kripke di sini kan ada beberapa pertanyaan, artinya tidak semua pernyataan. Nah, teori Kripke sangat penting sebenarnya dalam mengubah cara kita memahami rujukan atau referensi dalam bahasa dan juga tentang modalitas ya. Modalitas itu apa? Modalitas itu studi tentang kemungkinan dan keharusan. Studi atau kajian tentang kemungkinan dan keharusan. Kemungkinan itu maksudnya apa yang bisa terjadi dan apa yang tidak bisa terjadi gitu. Oke, itu modalitas. Nah, menurut Kripke, banyak pernyataan yang kita anggap benar secara modal. Sebagai modalitas itu benar. Misalnya, semua pernyataan matematika yang benar dalam dunia ini juga benar di dunia yang lain. Ya, artinya sebuah keharusan gitu loh. Nah, menurut Kripke banyak pernyataan yang kita anggap benar secara modal itu sebenarnya mengandung sifat yang lebih dalam, yaitu sifat yang tidak bergantung pada fakta empiris atau deskriptif, tetapi lebih pada struktur logis dunia dan bahasa kita. Ya kan? Jadi misalnya air adalah H2O itu kan sebenarnya tidak tergantung pada pengalaman
empiris yang kemudian membuat kebenaran bahwa air adalah H2O. Tetapi kan itu lebih pada struktur logis mengenai H2O yang kemudian ada juga di dalam struktur itu dalam bahasa kita. Nah, karya Kripke memiliki dampak yang sangat besar tidak hanya dalam filsafat bahasa, tetapi juga dalam bidang linguistik. Misalnya mengenai teori referensi dan juga di luar teori linguistik juga dalam bidang metafisika. Pandangan Kripke tentang rigid designation itu mempengaruhi pengembangan teori ini teman-teman, semantik ya dan pragmatik dalam dunia filsafat bahasa. Dan banyak juga teori-teori yang lebih besar tentang bagaimana bahasa dan makna bekerja, dan makna dari kerja itu juga dipengaruhi oleh buku Rigid Designation buatannya Kripke. Nah, konsep-konsep Kripke itu sedikit banyak juga berpengaruh ya dalam diskusi tentang identitas dalam kerangka logika dan dalam kerangka bahasa. Jadi Kripke itu membantu merumuskan batas-batas antara yang dapat kita ketahui lewat penjelasan deskripsi dan yang dapat kita ketahui hanya dengan merujuk pada objek itu sendiri. Itu. Jadi ada pernyataan yang memang harus melalui pengalaman empiris. Oke, itu Kripke tidak menentang, tapi juga ada pengalaman yang tidak perlu lewat pengalaman empiris, cukup dengan struktur logika dan struktur bahasa kita sudah tahu bahwa ya itu maknanya tetap. Nah, tentu saja teori Kripke juga tidak lepas dari kritik teman-teman ya. Beberapa filsuf menganggapnya bahwa pandangannya tentang nama dan referensi ini terlalu kaku, atau bahkan mengabaikan keberagaman atau variasi yang lebih fleksibel dalam bagaimana orang menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya begini, saya mengatakan Aristoteles gitu misalnya. Itu berarti rujukannya kan ke Aristoteles Yunani. Padahal kan sebenarnya Aristoteles yang saya maksud mungkin ada orang lain yang bernama Aristoteles yang sama sekali bahkan tidak mengenal Aristoteles itu siapa kan. Jadi kan terlalu kaku kalau Aristoteles itu selalu harus merujuk pada nama orang atau pada orang yang sama di Yunani kuno sana. Nah, selain itu dia juga mengkritik dirinya sendiri ya. Jadi Kripke sendiri itu juga mengkritik, dia berargumen bahwa mengenai peran konteks dalam makna dan referensi itu dalam beberapa hal memang akhirnya dibutuhkan gitu. Nah, sebagai contoh dalam teori Kripke tentang nama-nama yang rigid tadi yang katanya tanpa harus referensi dia sudah punya makna yang tetap itu ternyata tetap terikat pada objek yang harusnya sama dalam setiap dunia yang mungkin. Tapi kan ada beberapa situasi di mana makna kata-kata ini bisa berbeda tergantung pada konteks dan cara kita menggunakannya. Nah, ini Kripke dan seorang filsuf lain namanya Donnellan itu juga mengkritik teori tentang makna yang rigid itu tadi gitu. Jadi Kripke juga mengkritik dirinya sendiri. Nah, apapun itu, Søren Kripke tetap menjadi salah satu tokoh sentral ya dalam perkembangan filsafat bahasa modern. Kontribusinya itu nggak bisa dilepaskan ketika kita membicarakan masalah semantik ya, makna kata dalam bahasa dan metafisika, sehingga akhirnya juga membuka jalan bagi banyak munculnya teori-teori baru dalam filsafat logika dan epistemologi setelah Kripke. Karya Kripke juga membuka diskusi yang lebih dalam tentang bagaimana kita berbicara mengenai dunia, mengenai objek-objek yang ada dan hubungannya dengan bahasa gitu ya. Atau lebih tepatnya hubungan antara bahasa dan kenyataan. Gagasan-gagasan Kripke menjadi dasar dari banyak pembahasan lebih lanjut dalam filsafat analitik, dan meskipun teorinya banyak dikritik ya, tapi pengaruhnya tetap meluas dan tetap memberi manfaat di banyak bidang. Saya pikir demikianlah pembahasan mengenai Søren Kripke sudah cukup ya. Filsuf yang berpengaruh dalam pemikiran tentang bahasa, rujukan atau referensi dan metafisika. Semoga video ini cukup menyenangkan untuk dilihat dan didengarkan, dan semoga pengalaman belajar filsafat Anda juga bertambah menyenangkan untuk diri Anda sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan filsuf baru lainnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.